Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Minggu tanggal 16 Februari tahun 2025, saya akan mengomentari dalam perkara pidana tidak boleh membanding-bandingkan perkara sifatnya kasuistis seperti Rasman Nasution. Setelah pengacara Rasman Nasution melakukan penghinaan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara akibat majelis hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum, mengingat perkara masalah asusila nanti terbuka aibnya kepada masyarakat. Lalu pengacara Rasman Nasution memprotes penetapan majelis hakim sidang dilakukan tertutup untuk umum, sebab perkara tersebut tidak ada masalah asusilanya, karena pengacara Rasman Nasution mengharapkan sidang terbuka untuk umum dengan tujuan agar masalahnya dapat diikuti masyarakat umum wartawan bahwa kasus tersebut dapat mempermalukan seseorang. Di samping itu, pengacara Rasman Nasution mendatangi pengacara Hotman Paris Hutapea dengan memegang bahunya ketika duduk di kursi saksi, lalu dilerai petugas sidang, dan pada saat itu pengacara Firdaus naik ke atas meja lalu turun. Keributan di persidangan yang dilakukan pengacara Rasman Nasution dan pengacara Firdaus melakukan penghinaan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Atas masalah tersebut sedang dilakukan diskusi Profesor Hukum Pidana dengan pengacara Rasman Nasution yang menyatakan Rasman melakukan keributan di ruang sidang sudah disalahkan dan membandingkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pemain sinetron. Membanding-bandingkan dengan pemain sinetron Nikita Mirzani ketika dalam sidang melempar mic ke tengah-tengah ruang sidang yang mengganggu persidangan, tidak ada dikenakan hukuman kepada mereka. Tetapi dalam penanganan kasus asusila saat menimbulkan keributan di ruang sidang pengacara Rasman Nasution dilaporkan ke polisi, lalu polisi menetapkan Rasman Nasution sebagai tersangka. Demikian juga pembantunya pengacara Firdaus sampai dipecat dari induk organisasi advokat akibat naik ke atas meja. Saat debat tersebut, seorang profesor menyatakan dalam asas hukum pidana tidak boleh membanding-bandingkan perkara dengan perkara lain, sifatnya kasuistis. Atas jawaban profesor tersebut, tidak boleh membanding-bandingkan dengan perkara lain, langsung pengacara Rasman Nasution menuding pernyataan profesor tersebut diragukan ilmu hukumnya, sambil menyatakan pengacara Rasman boleh membanding-bandingkan perkara yang satu dengan perkara yang lain untuk mendapat pembenaran atas tindakannya melakukan penghinaan persidangan atau contempt of court. Apalagi dikaitkan dengan pendapat pengacara Otto Hasibuan bahwa contempt of court belum ada aturan hukumnya menyalahkan seseorang melakukan contempt of court. Berdasarkan hal tersebut, lebih memihak pendapat profesor hukum tersebut menyatakan setiap perkara tidak boleh dibanding-bandingkan hanya melihat kasus tersebut secara kasuistis, karena pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukumnya dan kualitas perbuatannya yang dilakukan berbeda-beda satu sama lain. Apalagi ketika majelis penetapan sidang secara tertutup sebenarnya tidak boleh dikritik, karena penetapan sidang tertutup untuk umum merupakan kewenangan hakim. Karena sidang tertutup untuk umum tidak masalah, yang penting pembuktiannya untuk menemukan kesalahan terdakwa dan tidak penting supaya dapat diikuti masyarakat umum. Apalagi tujuannya untuk mempermalukan tersangkanya, karena walaupun diketahui umum kalau ada buktinya sudah ditemukan minimal 2 alat buktinya, tetap saja terdakwanya dijatuhkan hakim hukumannya sesuai perbuatannya. Melihat penetapan hakim sidang tertutup untuk umum tidak masalah besar yang berakibat protes pengacara Rasman Nasution kepada penetapan majelis hakim menjadikan dituduh melakukan persidangan di ruang sidang masuk penghinaan pengadilan contempt of court.
Akibat perbuatan Rasman Nasution dan pengacara Firdaus melakukan penghinaan jalannya persidangan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang sangat viral beritanya banyak tindakan negatif kepada Rasman Nasution dan pengacara Firdaus antara lain. Ketua Pengadilan Negeri Ambon telah mencabut berita acara sumpah advokat Rasman Nasution tidak boleh melakukan sidang di seluruh Indonesia dan Hotman Paris Hutapea melaporkan Rasman Nasution ke polisi setelah diperiksa, lalu polisi menetapkan Rasman Nasution sebagai tersangka. Demikian juga Rasman Nasution dengan mendapat sanksi teguran secara berat dari organisasi advokat KHI. Demikian juga pengurus Universitas Ibnu Khaldun Jakarta melaporkan Rasman Nasution ke polisi terkait ijazah palsu sarjana hukumnya. Maka pengacara Rasman Nasution kurang memahami hukum yang selalu membanding-bandingkan kasus hukum yang satu dengan kasus yang lain sampai profesor hukum menyatakan tidak boleh membanding-bandingkan kasus hukum. Tidak boleh membanding-bandingkan kasus hukum sesuai asas hukum pidana bahwa melihat hukum hanya perkara itu secara kasuistis. Demikian pengacara Firdaus dipecat dari organisasi advokat KHI. Sesuai pengakuan pengacara Firdaus, katanya sudah ada organisasi advokat yang lain menawarkan jabatan dalam organisasi advokat tersebut. Hal ini tidak berat kalau hanya dipecat organisasi KHI karena banyak yang menampungnya di organisasi advokat lainnya. Dan Pengadilan Tinggi Banten membatalkan berita acara sumpah advokatnya atau BAS pengacara Firdaus berakhir pengacara Firdaus tidak boleh membela orang di pengadilan seluruh Indonesia. Tindakan yang paling berat dialami pengacara Rasman Nasution dan pengacara Firdaus, tidak boleh membela orang di seluruh pengadilan di Indonesia. Seluruh lembaga negara termasuk Ketua Mahkamah Agung, Ikatan Hakim seluruh Indonesia, dan lainnya terkait contempt of court atau penghinaan pengadilan ketika pengacara membuat kerusuhan di ruang persidangan. Semua menyalahkan Rasman Nasution dan pengacara Firdaus, walaupun beberapa pembelaan tetap tidak mendengar pembelaan pengacara Rasman Nasution dan pengacara Firdaus karena sudah melihat kejadiannya lewat media sosial yang bertindak seperti preman di pasar dan tidak memperlihatkan intelektualnya sebagai orang yang terdidik. Demikian juga dari ahli hukum, baik sebagai advokat maupun dari kalangan perguruan tinggi, semua menyalahkan pengacara Rasman Nasution dan Firdaus dengan alasan yang berbeda-beda. Ada yang menyatakan perkara susila hanya perkara biasa, hanya karena hakim menetapkan acara sidang tertutup kok sampai masalah dan semua di pengadilan yang berwenang menjaga jalannya sidang yang tertib, jangan sampai menimbulkan kegaduhan di ruang sidang. Ada yang mengomentari sudah tepatlah pengacara Rasman Nasution dan pengacara Firdaus dipecat sebagai pengacara karena tidak ada etikanya berperkara di muka pengadilan atau di depan majelis hakim sebagai pihak yang paling berwenang menjaga tertibnya jalannya persidangan. Pernyataan Hotman Paris Hutapea paling senang setelah polisi menetapkan Rasman Nasution sebagai tersangka sehingga dijatuhkan hakim hukuman sesuai perbuatannya hingga menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan agar tahu bagaimana sakitnya di dalam penjara agar tidak terulang lagi masalah yang sama karena baru kali ini kejadian seperti itu dalam persidangan di Indonesia. Sebelum polisi menetapkan Rasman Nasution sebagai tersangka telah minta maaf kepada pengacara Hotman Paris Hutapea agar mencabut laporannya. Langsung ditolak Hotman Paris Hutapea biar dirasakan diperiksa dan ditahan di lembaga pemasyarakatan. Harapan saya, di mana awal terjadinya di ruang sidang, keributan penjawab dilakukan pengacara Rasman Nasution yang mendatangi Hotman Paris Hutapea ke tempat duduk ketika memberikan kesaksian serta memegang bahunya. Hotman Paris Hutapea yang diduga akan memukulnya tiba-tiba
petugas sidang melerainya, dan satu pengacara Firdaus naik ke atas meja, lalu turun masuk perbuatan contempt of court, menghina persidangan atas kejadian tersebut, baik Mahkamah Agung, Ikatan Hakim Indonesia, dan advokat sebagai pengacara dan para ilmuwan di bidang hukum semua menyalahkan pengacara Rasman Nasution dan pengacara Firdaus, dan pada umumnya masyarakat mensyukuri pencabutan berita acara sumpah advokat Rasman Nasution dari Pengadilan Tinggi Ambon dan pencabutan berita acara sumpah advokat Firdaus dari Pengadilan Tinggi Banten, sehingga Rasman Nasution dan Firdaus tidak bisa membela lagi di muka persidangan seluruh Indonesia akibat ketidaktahuannya hukum pidana itu. Sekian dan terima kasih.